Iya, tadi kan berarti kan untuk mekanismenya tadi dijelaskan dokter Yuda itu kan pertama itu dari ambulan dulu kan Mas ya. Berarti kalau pasien tuh dari lokasi kejadian tuh dipindahkan ke IGD salah satu rumah sakit itu melalui ambulan nih. Nah, kira-kira peran ambulan Ya, sendiri itu bagaimana nih Mas untuk pasien yang di IGD? Di ambulan itu mungkin bagaimana kondisinya? Mungkin bisa diceritakan sedikit dokter Yuda. oke, jadi memang ambulan ini sangat penting ya dimiliki Mm-mm. fasilitas kesehatan ya Mas ya. Iya. Karena sejatinya ambulan itu sendiri bukan hanya sebuah transportasi. Mm. Jadi ambulan itu memang sebagai unit perawatan bergerak. Artinya apa? Di Mm. dalam ambulan itu sendiri Iya. kita dapat melakukan pertolongan pasien yang memerlukan. Mm. Sehingga di dalam ambulan itu harus dilengkapi dengan peralatan medis seperti oksigen, monitor jantung, defibrilator, dan obat-obat emergensi. Petugas di ambulan sendiri itu biasanya terdiri dari tenaga kesehatan yang terlatih yang mampu melakukan resusitasi dan stabilisasi selama perjalanan. Keberadaan ambulan, gawat darurat memastikan pasien itu harus tiba di IGD dalam kondisi yang stabil, sehingga peluang untuk menyelamatkan pasien itu lebih meningkat. Nah, jadi ambulan ini sendiri bukan hanya sekedar alat transportasi. Jadi Iya. ambulan ini sebagai unit perawatan bergerak. Nah, yang di mana di dalam itu ada alat-alat yang saya sebutkan tadi Iya. untuk menjaga kondisi pasien ketika datang ke rumah sakit dalam kondisi Lebih stabil. stabil. Berarti jatuhnya itu sebagai pertolongan yang pertama supaya untuk menstabilkan kondisi pasien nih, Mas ya, Dokter Ida. Eh, ada Iya, Mas, istilahnya, saya betul. pernah dengar nih dok, ada istilah tuh golden hours nih. Kira-kira untuk penanganan di GD ini golden hours ini Oh iya maksudnya ya, apa nih iya. Mas? Mungkin bisa Kalau jelaskan di nih. ini memang ada yang Heeh. namanya golden hour ya. Heeh. Oke. Kira-kira apa tuh dok? Jadi nah, jadi golden hour itu sendiri itu adalah suatu target ya, Mm-mm. target untuk mencapai keselamatan pasien itu agar terhindar dari mortalitas ya. Jadi Heeh. golden hour itu 1 jam pertama Mm-mm. setelah terjadinya cedera atau kondisi gawat yang menentukan peluang hidup pasien. Jadi 1 jam pertama itu sangat menentukan peluang hidup pasien. Dalam Oke. periode ini, setiap menit itu sangat berharga. Penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah kematian atau pencatatan permanen. Mm. Misal nih, contoh pada kasus trauma berat atau stroke, Mm. tindakan dalam golden hour dapat memulihkan fungsi tubuh secara optimal. Nah, di IGD sendiri, itu harus memastikan sistem pelayanan siap memberikan respon 0 menit bagi pasien dengan prioritas 1 yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi memang 1 jam pertama itu sangat menentukan kelangsungan atau keselamatan pasien. Pasien. Oke, berarti memang golden hours ini salah satu jam penentu untuk supaya dapat meningkatkan keselamatan si korban atau pasien dan mencegah dari cacat permanen ya dokter Yuda ya berarti ya. Iya, betul, Mas. Oke. Eh, kan misalnya nih dok, seandainya nih rumah sakit IGD-nya ternyata fasilitasnya kurang lengkap, atau otomatis kan harus dirujuk ke rumah sakit yang fasilitas yang lebih lengkap dok ya. Nah itu untuk Iya, betul. mekanisme rujukannya itu seperti apa nih dok antar rumah sakit? Apakah perlu keluarga korban nih yang melakukan atau memang itu hak dari rumah sakit yang langsung mengkontak rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap? Oke, jadi memang harus kita akui tidak semua rumah sakit Mm-mm. itu memiliki fasilitas atau sarana yang memadai untuk menangani pasien dengan kasus-kasus tertentu. Nah, tetap apabila kondisinya gawat darurat, maka kita akan tangani dulu kegawat daruratannya. Lalu jika memerlukan suatu fasilitas atau sarana yang tidak dimiliki di rumah sakit tersebut, maka harus dirujuk segera untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Nah, untuk koordinasi rujukan antar fasilitas ini sebenarnya antar rumah sakit ya Mas ya. Jadi rujukan itu dilakukan jika rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak mampu memberikan penanganan definitif, artinya tidak mampu memberikan penanganan secara komprehensif, secara menyeluruh, karena tadi yang saya jelaskan ada fasilitas atau sarana prasarana yang tidak memadai di rumah sakit tersebut. Nah, sebelum dirujuk, maka harus koordinasi dulu nih antar rumah sakit dengan fasilitas tujuan
untuk memastikan kesiapan mereka menerima pasien. Kalau pasiennya tiba-tiba kita antar Heeh, atau keluarganya tiba-tiba bawa pasiennya ke rumah rumah sakit sakit lah ya. tertentu, rumah sakitnya tidak siap, maka pasien harus dirujuk lagi ke tempat lain, kan itu Itu ya resiko. resiko, Sudah kehilangan golden betul. hour tadi sudah kita Ya, jelaskan. betul dok. Jadi makanya ada sistem, iya, jadi makanya sistem rujukan itu yang harus dilakukan antar IGD. Nanti pasien dirujuk dalam kondisi stabil. Nah, ini harus wajib diketahui dulu sebenarnya, karena ada beberapa case itu mungkin keluarga panik atau Iya gimana, betul, tiba-tiba minta, panik sih dok pasti. ayo atau sekarang dok, cepat dok. Gitu. Nah, karena memang kita tidak perlu, kita maksud saya kita tidak bisa juga memungkiri itu, mungkin dari hanya kondisinya harus stabil dulu. Iya Nah, betul. jadi ketika kondisi sudah stabil, berikutnya, jadi tujuan itu apa? Supaya pasien yang dirujuk ini dalam kondisi stabil menggunakan ambulan yang dilengkapi dengan resusitasi dan didampingi dengan kesehatan terlatih itu. Kalau merujuk itu memang harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Nah, sistem Oke. ini nantinya akan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi tadi, Mas. Oke, berarti memang nggak bisa nih tiba-tiba dibawa atau dipindahkan. Harus ada mekanisme tertentu supaya rumah sakit yang itu juga yang dituju juga sudah lebih siap mas ya untuk menangani pasien yang kategori gawat darurat ini tadi, Dokter Yuda ya. Iya, betul sekali, Mas. Karena nanti kalau kita rujuk ternyata pasiennya tidak mendapatkan informasi, tidak siap juga, kasihan pasiennya harus kemana-mana, gitu kan, Mas. Resikonya kan ini taruhannya nyawa dan ataupun catat permanen, Dokter Yuda. Jadi perlu mekanisme Iya, yang betul, Mas. sangat-sangat Resikonya. sesuai dengan yang sudah berlaku. Oke. Jadi gitu nih Sobat JKN, masyarakat perlu ketahui Dokter Yuda, IGD itu tadi udah dijelaskan oleh Dokter Yuda tuh nggak semua harus dibawa ke IGD. Untuk yang kategori-kategori yang masuk 3 triase tadi, ada yang hijau, kuning, merah, atau bahkan yang hitam tadi. Dan prioritasnya itu berdasarkan triase tadi Dokter ya, bukan berdasarkan datang duluan nih yang harus dilayani. Jadi kalau misalnya cuman sakit biasa demam itu berarti harus lebih baik FKTP dulu dok ya, nggak perlu harus langsung ke IGD ya. Oke. Iya, Sih. betul. Oke. Untuk terakhir nih Dokter Ida, mungkin ada pesan nggak untuk masyarakat di luar sana untuk pelayanan IGD? Bagaimana menjadi pasien yang dapat menggunakan layanan IGD dengan bijak? Ada pesan nggak dok? Oke, jadi untuk masyarakat, sedikit yang perlu saya sampaikan, bisa dipahami bahwasanya instalasi gawat darurat itu memang bukan untuk semua pasien yang sakit ya. Jadi terkhusus buat pasien-pasien kegawat daruratan yang memerlukan penanganan segera. Nah, jadi pasien dengan kondisi gawat darurat bukan untuk keluhan ringan yang masih bisa ditangani di poliklinik atau puskesmas. Nah, jadi gunakan layanan IGD jika kondisi benar-benar mengancam nyawa atau beresiko menyebabkan kecacatan. Selain itu, penting untuk mengetahui nomor darurat PSC tadi yang saya bilang. Nah, Pasien Safety Center untuk memanggil bantuan. Semakin cepat pasien mendapatkan penanganan yang tepat, semakin besar peluang selamatnya. Anda juga perlu dipahami bahwasanya bukan berarti kalau kita sakit kayak gini itu akan langsung disuruh pulang, enggak mas ya. Nah, pastinya nanti di sana akan diperiksa dulu, akan disesuaikan dengan TAC-nya. Jika kondisinya hijau atau tidak ada kegawat daruratan setelah diperiksa oleh dokter, maka pasien boleh berobat rawat jalan. Nah, jadi memang banyak yang harus dipahami dulu nih, karena ada beberapa stigma masyarakat tuh, anak kalau nggak parah nggak boleh ke IGD. Nah, itu harus dipahami dulu, bukan seperti itu. Jadi memang mau sakit apapun, jika masyarakat datang ke IGD itu udah pasti harus dilayani. Jadi harus diperiksa, harus dinilai dulu oleh dokternya berdasarkan triase. Nanti dokternya yang
menentukan apakah ini layak untuk masuk lewat IGD atau hanya bisa rawat jalan seperti itu, Mas. Jadi buat masyarakat boleh datang, namanya IGD kan 24 jam Ya ya, Mas ya. betul, 24 jam. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan atau di kriterianya dinilai dulu oleh dokter jaganya. Oke, jadi gitu nih masyarakat semua, stigma-stigma yang beredar tuh berarti gak benar dokter ya, bahwa nanti nggak dilayani lah apalah gitu kan. Otomatis semua rumah sakit pasti memberikan pelayanan nih kalau ada pasien datang ke IGD, otomatis perawat dan dokter di situ langsung memberikan pelayanan, diperiksa, ditentukan triasinya. Kalau ternyata aman-aman aja, cuman sakit biasa, tinggal berobat jalan dok ya, betul ya? Betul. Oke, sudah di penghujung podcast nih dok. Terima kasih dokter Yuda sudah menyampaikan informasi yang sangat informatif bagi masyarakat. Terus IGD ini kan kasusnya lagi akhir-akhir ini lagi banyak nih dok yang beredar di berita-berita kejadian fenomena yang ada di masyarakat. Jadi ini informasi dokter Yuda ini pasti sangat penting dan membantu masyarakat untuk memahami fungsi dari layanan IGD di rumah sakit. Terima kasih Dokter Yuda sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan ngobrol soal hal-hal lain nih terkait IGD mungkin Dokter Yuda. Iya, makasih Mas. Oke, Sama-sama. terima kasih dokter. Yuk, terima kasih Sobat Ikan semua yang telah menyaksikan dan mendengarkan obrolan 20 menit yang sudah berlalu. Semoga informasi yang kami sampaikan terkait layanan IGD dapat membantu masyarakat dan Sobat Ikan semua memahami fungsi layanan IGD di rumah sakit. Sampai jumpa di obrolan podcast selanjutnya dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa dan informasi yang sangat informatif tentunya. Sampai jumpa, see you next time.